Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekelas, balik lagi nih sama Kang Soleh dan sama Bas Boy. Di Ini Karya Gue Alias IKG. bersama Potret. Ya, kali ini kita akan membahas lagu Bagaikan Cek. Bagaikan langit. Di sore hari ya. Bagaikan Langit itu album ketiga ya? Album ketiga. Cafe Album ketiga. Potret ya Teh? Tahun berapa berarti dibikin? 98. Ada di sini. Oh iya, ngeliat itu lagi. Tadi lupa ya. Tapi ya 98 karena di 98 itu ada kejadian. Yang tragedi 98. Iya, jadi kita master ini sebenarnya hampir kebakar tuh dulu. Oh, yang waktu Aquarius di jarah-jarah segala macam Iya, itu? Ini masih Tapi berarti ini. alhamdulillah Masih ya, dingin. selamat lah. Jadi agak dark karena kita kebawa dengan suasana itu. Ada hubungannya dengan waktu itu 98 reformasi segala macam. Kita ada di depan DPR. ya? Iya, tapi nggak ada hubungannya sih. Kita cuman pas tahun itu lagi berkarya, jadi kebawa dark. Terus Ari juga bikin covernya hitam putih karena menggambarkan memang pada saat itu kita lagi inilah. Era gelap ya Teh? Lagi Era tertekan gelap, ya. Kalau Bagaikan Langit tentang apa sebetulnya? Bagaikan Langit itu tentang rasa yang melambung karena kita jatuh cinta, jadi kita sampai ke langit ketujuh gitu. Ya kalau kita lagi jatuh cinta kan kayaknya semua rasa itu berlebihan gitu. Jadi ya gitu deh tentang orang jatuh cinta. Lirik ada dulu apa musik sudah ada duluan? Kalau saya rata-rata melodi dulu, Oh, melodi dulu. melodi dulu baru lirik. Melodinya masih inget gak dari mana datangnya? Dari mana datangnya karena saya nggak bisa main alat musik, jadi biasanya kalau orang Sunda bilang hari ring itu bersenandung gitu. Kalau zaman Humming ya Teh? humming, zaman dulu tuh pakai Walkman kan. Terus kasih ke Mas Anto bikin chordnya. Masih ingat tiba-tiba dapat ide buat humming si lagu Bagaikan Bagaikan Langit? Langit. Lupa sih idenya ya kapan gara-gara apanya, tapi ya memang lagi dalam track bikin album ini. Oh memang lagi di era pembuatan produksi album Iya. Cafe Potret. Lagu keberapa ini? Masih ingat gak? Oh, tuh inget di tahun 88 bismillah. Nggak inget. Terus kan yang tadi cerita katanya si label minta hits ini termasuk salah satu yang di itu nggak? Ayo dong kasih hits lagi. Sebenarnya dari album kedua Potret itu selalu label bilangnya nggak ada lagu yang hits gitu ya. Karena memang Potret itu ya nggak terlalu mikirin yang kita harus laku, harus hits, ya bikin aja gitu. Dan cenderung waktu itu ya aneh-aneh. Ini salah satunya di album ketiga juga seperti itu dan keluar Bagaikan Langit. Mungkin kalau waktu itu nggak disuruh nggak ada Bagaikan Langit. Yang waktu tuh udah kebayang ininya bakal bercerita tentang orang-orang rasa jatuh cinta gitu. Enggak, waktu itu kalau bikin melodi ya bikin melodi aja. Terus kalau lirik biasanya langsung aja gitu ya, yang tiba-tiba yang keluar di kepala lagi mau ngebayangin apa ya itu yang ditulis gitu. Biasanya ditulis dulu apa langsung pas rekam kita coba langsung keluarin itu. Tulis dulu. Oke. Berarti nggak langsung di record di depan mic gitu Teh ya? Di Walkman. Oh di Walkman. Mas Anto begitu biasanya kalau dapat rekaman senada yang pertama dilakukan gimana? Ya cari chordnya, mana yang cocok. Kemudian kalau terlalu lurus, saya menyarankan supaya gimana kalau ada modulasi supaya enggak. Kenapa sih lagu mesti lurus begitu? Kenapa enggak pindah-pindah gitu? Nah, itu zaman itu emang senang lagi pindah-pindah, semua pindah-pindah supaya berubah suasana aja. Biasanya kalau dari Meli ada ini enggak koreksi enggak enak nih nyanyinya. Ada, pasti ada. Lebih banyak siapa yang mengalah biasanya kalau gitu? Ya, Laki-laki lah pastinya. jadi aku tuh nggak bisa main alat musik, tapi tahu mau nyanyi. Nggak bisa ngomongnya apakah ini C, D atau apa. Jadi biasanya kalau dia sini bukan, kesini bukan sampai cocok. Gitu. Ya gimana tuh Mas Anto menghadapinya kayak kan kadang-kadang mungkin secara teori bertentangan dengan ya yang diketahui sebagai musisi mungkin ya. Karena gini ya, saya dulu belajar musik ya. Nah, sesuatu tuh kenapa kalau mesti modulasi itu kenapa mesti ada jembatan. Nah, jembatan itu
saya mau terabas itu. Kenapa sih mesti begitu? Kenapa nggak langsung aja? Kenapa lagu Halo Halo Bandung selalu Halo Halo Bandung terus refnya di situ aja? Kan bisa pindah. Bedanya apa? Nah itu teori itu atau pikiran saya tuh, ide saya, ya udah dirubah deh supaya jadi lebih rasanya lebih enak aja, lebih tinggi gitu loh. Kalau katalog musik Indonesia di tahun segitu Mas Santo udah banyak yang ngelakuin perpindahan kayak yang Mas Santo coba? Saya nggak perhatiin itu. Karena saya nggak banyak denger Lagu-lagu lagu yang lain gitu loh. kalau di sini yang mana nih? Yang tadi dibilang soal modulasi. Itu di Verse 1 kemudian halaman masuk ke verse 2. Karena Coba kita dari awal dulu deh ini. Dari Coba nih. Bagaikan Langit. Secara Ini ada yang ketinggalan kan. Intronya juga juga membingungkan kan sebetulnya. gimana membingungkannya? Kan lagu ini kan di E mayor gitu kan. Iya. Gitu kan. Cuma intronya kan justru Gede. intronya di Gede. intronya justru di E7 yang mana ada Gimana? sebetulnya lagunya harusnya adanya di A mayor. Jadi Nah itu D tuh. bagaikanlah iya. Intronya begitu. Mestinya dia kan jadi gini kan. Iya. Mestinya kalau Lazimnya. lazimnya berarti lagunya Mestinya begitu. mestinya gimana tuh? Tinggi banget. Ya, mestinya Bagaikan langit mesti segitu. Harusnya kalau Harus gitu. secara teori. Secara teori mesti ke situ gitu. Cuman karena Mas Santo, kalau gue bilangnya kayak pokoknya kalau Mas Santo bikin modulasi tabrak lari aja. Mau pindah setengah, naik setengah nggak ada biasanya orang nggak suka. Oh kesol dulu deh biar ada Biar jembatannya enak. Biar ada familiarity lah pas dengerin. Jadi nggak terlalu nabrak. Nah kalau Mas Santo, Coba dari intro ke jadi akhirnya gini. Bagaikan langit di sore hari. nggak pakai basa-basi itunya Apa pindahnya langsung gitu. pindah. Habis Habis itu itu. pas lagi, nah ini halaman berikutnya dong berarti ya. Iya, halaman berikut. Tapi ini kan ini si coba dari lirik dulu Oke. sambil bahas dulu lirik deh. Bagaikan langit. Ini kita masuk di toniknya di E mayor ya. E mayor. 4 crash nih. crash. E mayor. Sore hari berwarna biru. Dari awal udah ada judul Bagaikan Langit atau gimana? Enggak, lirik dulu. baru Lirik dulu, ditarik. tapi lirik pertama udah Bagaikan Langit. Iya. Iya. Kenapa memilih di sore hari? Karena kan orang jatuh cinta ngawang-ngawangnya biasanya menurut gue ya. Di sore hari gitu. Berwarna biru biru Kalau hatiku ya. Kalau Indah pagi aja sih. enggak orang yang jatuh Indah cinta kalau aja. pagi-pagi belum gitu. Ngumpul juga belum nyawanya kan. Biasanya masalahnya pagi hari. Kerjaan Mas ya. Apa pertimbangan enak dilafalkan? Nggak pernah ada pertimbangan sih gue bikin lagu bikin aja. Sore aja kebayangnya sore gitu. kebayangnya Enggak ada sore, enggak ada sore. maksud apa-apa, pengen sore aja. Apa-apa. Berwarna biru sebiru hatiku. Memang kenapa kan kadang-kadang kalau dalam bahasa Inggris biru itu kan Sedih. sedih, blue. Blue feeling. Feeling blue. Kalau ini kan sebiru hatiku jadi malah cerah ya. Kan blue sky. Mungkin gue terinspirasi Dari sama Blue Sky. Desi Ratnasari Tanda Biru. Itu menanti kabar yang aku tunggu tuh ceritanya apa? Nah, ini tadi gue ada sedikit komen yang lu bilang kenapa biru. Iya. Biru itu, ini yang gue rasa kelemahan atau kekurangannya orang Indonesia. Gue selalu bilang ke guru-guru ya, pengajar ya. Biasanya gue bilang, kenapa sih kita harus selalu membatasi anak-anak untuk membuat sesuatu yang gak lazim. Misalnya, kalau gue dulu belajar menggambar itu, di sekolah pasti harus gunung, Iya, sawah, tengah-tengahnya ada jalan, rumahnya harus gubuk, nggak boleh gedung. Terus kalau gue pernah satu hari gambar matahari itu warnanya ungu, disalah-salahin, dibilang wah pokoknya buta warna dan lain sebagainya. Menurut gue hal seperti itu yang membuat kita itu nggak bisa bikin kayak Harry Potter, Terbatas karena bedanya. selalu imajinasi yang kita Dibatas. nggak lazim tuh dipangkas gitu. Dianggap salah. Jangan salah. Jadi mungkin itu imajinasi gue biru itu indah. Walaupun menurut orang biru itu Sedih dan segala gitu. macam. Jadi kalau di seni bebas-bebas aja. Ini menanti kabar yang aku tunggu tuh nggak lagi ceritanya apa nih si tokoh ini? Ya kalau orang lagi falling in love kan nunggu di telepon, nunggu di itu kayak gitu-gitulah. Peluk dan cium hangatnya untukku. Oh hanya untuk diriku sendiri.
Terus tadi kemana nih masuknya? Yang first 2 kan? Nah, di sini. first 2-nya jebakan kodok. Oh belum. Belum. Ini ini verse baru 2. Sama. ini first Ini 2 diulang sama lagi. Oh diulangi lagi. bait 2. Itu. Ini sama juga. Enggak deh. Ini Ini halaman 2. terus di sini dong. Ini tadi 3. Itu kayaknya. Oh, ref mana? Oh. Nah, Oh ini ini asmara. Tahu gimana? Masuknya gimana tadi, Nick? Gimana G. sih? Da-da-da-da-da. na 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 na. Ini pindah nih. Modulasi. Oh. Jam 1. Asmara. Itu kan udah ganti. Ini modulasi tanpa basa-basi itu ya. Langsung aja. Jadi kalau enaknya da-da-da-da. Oh. Logisnya ada ibaratnya kalau orang Jadi lo tuh nggak kaget kan? dari satu tema kalau mau ganti ke tema berikutnya ada ngomong-ngomong soal ini. Ya, karena gue mau ngomong ini. Kalau ini enggak gitu. Gitu, benar. Lagi ngomongin A tiba-tiba ke Z. Hah? Iya. Oh. Gak dikasih antisipasi. Iya, nggak ada Oke. antisipasi gitu. Jadi banyak lagunya yang kayak gini lagi. Tahu Mas Santo mikirin apaan? Lo waktu pertama kali tahu kayak gitu gimana nih komentar lo sebagai gitaris yang Ya itu pertama kali pas di studio gitu atau enggak pas lagi latihan kali ya awal-awal kan gue pakai additional dulu ya. ya. Terus kayak kalau dipikir-pikir lagunya nggak ada permisi-permisinya ya semua ya gitu. Kalau mau pindah sebetulnya lagu ini atau mungkin yang ketara itu ngomongin lagu lain nggak apa-apa ya? Boleh. Nggak apa-apa. Kayak ingin dicium gitu. Iya, iya. Itu juga antik banget. Itu lagu pertama kalau kita manggung soal lagu pertama itu. Jadi lagunya refnya turun. Aku ingin dicium. Ganti. Kayak tiba-tiba berubah tema Iya, ya. berubah nada dasar cuman nggak ada kok nggak permisi gitu. Jadi kadang-kadang kita kalau di kafe ada band yang bawain lagu kita, gue nunggu kecebur. Nah, kecebur kan gitu. Suka banyak yang Ya, kejebak. kayak ini lagu-lagu ini kan kayak ya cuman ini karena memang mungkin melodinya masih familiar, gampang diingat, orang juga nggak sadar kali. Iya. Kalau ini ganti nada sampai benar-benar misalnya lagi ngulik gitu. Kayaknya lebih kepada itu sih melodi ya. Ya, melodi. Orang akan hafal melodinya. Yang penting Iya, itu. benar. Ada hubungannya dengan efektivitas nggak? Maksudnya kalau pakai bridging itu kayak lebih lama lagi secara Durasi. Enggak ada sih, cuman lebih perasaan lo akan lebih lebih naik. Oke. oh karena tiba-tiba Iya. Karena Itu yang membuat sebenarnya perasaan tuh kan nggak pernah meminta izin untuk hadir. Cuman banget. Ngeri. Pujang nggak? Saya mau keluar ya. Pujang nggak? Sebagian besar lagu Potret begitu ya? Kalaupun ada modulasinya. banyak yang begitu. banyak. Karena dulu emang kita nggak mau, kita selalu mau melawan. Kan waktu itu yang ada Gigi, ada Dewa, Iya. yang juga rumit juga. Bagus. Nah kita juga kenapa kita harus ngelawan yang itu? Nah, gimana cara ngelawannya? Ya itu nggak usah. Kita pakai. bikin lebih rumit. Sekarang makin rumit sih. Berarti ini kalau perubahan modulasi ini ada karena belum ada lirik, sebetulnya nggak ada urusannya dengan lirik lagu ya? Nggak ada hubungannya. Oh, memang pengen aja berubah. Sebenarnya yang menguntungkan adalah Meli hafal not mana yang mesti jatuh. Jadi ketika Iya, modulasi dia itu. udah hafal tuh Oke. ke situ gitu loh, langsung di situ. Oh, Jadi nggak nyari udah nembak. Dia udah heeh. nggak nyari dia. Karena berarti kalau nggak hafal not jatuhnya bisa rawan fals gitu mas. Iya, ya, Wah, sebenarnya ya. rawan banget. Rawan banget ya. Boy. Berarti lebih susah menyanyikan lagu dengan struktur yang seperti ini kalau dari sisi penyanyi. Mungkin karena gua nggak bisa main alat musik, jadi bikin lagunya juga banyak yang loncat-loncat kemana-kemana yang menurut mereka yang pinter chord dan lain sebagainya itu nggak lazim. Jadi udah biasa sih itu. Ya. Oh, jadi tadi perpindahan modulasi itu karena biar nggak bosen aja. Iya, biar nggak bosen, supaya ada rasa kan tuh kan kayak gitu kalau Nyegrak gitu pasti. iya. Jadi Ininya patokannya mana? Misalnya berapa bar sampai apa sih patokannya sampai ini kayaknya udah cukup membosankan di sini baru kita modulasi ke sini. modulasi itu dilakukan ketika misalnya dari
bait ke Ref. Baik. ref apa ke chorus ya, itu lebih menarik kayaknya. Oh, Supaya ada perubahan rasa. Ini tentuin titik higher point aja sih. Oke. iya ya karena ini dari bait ke ref, jadi makanya harus modulasi. Iya. Berarti Meli tinggal ngisi nih. Oh ini si baitnya segini nih, langsung ke ref, terus balik lagi ke bait. Iya. Man itu aja. Terus mana lagi Nick yang Kalau yang menarik, kalau perpindahan? buat gue menarik, ini 4, berapa sih ini? Halaman 34. Terus Ini verse 2 bukan? dibalik ini. Oh ini nggak nih masih ref. Itu mau berikutnya nih. Ada. Kagak. Oh. Itu aja lagunya cuma form. Oh iya enggak. Jadi kan abis itu masuk ref lagi. Masuk verse lagi. Cuman yang beda sekarang bukan modulasinya. Cuman fill in drumnya yang kan lagunya. Tempo. Ini. Temponya. Modulasi tempo aja. Jadi fill in ya. Yang itu. Enggak ya? Sebelumnya itu ada dekat yang lagunya straight cuman fill in drumnya swing. ada bridge sih sebenarnya. Enggak pas. Ada bridge ini nih. Oh iya, bagian tengahnya. Bagian Sama apa? ada bridge itu apa. Iya itu kan tidak bertuan itu. Itu apaan ya? Iya itu ada ada dua. Iya sebelum itu ini dulu dong. Iya. Kan habis ref. Dan bagaikan langit kan. Jadi dia kan sebetulnya kan Iya. 4/4 gitu loh. Tiba-tiba ganti ketukan. Tiba-tiba dia ganti feel Triplet. Oh. dari Iya. per 8 jadi triplet gitu. Jadi kayaknya gue nyarankan untuk ujian akhir sekolah musik kata lagu kami. Kita ketemu kita. itu sih Mas Arya aja ya. Iya. Tapi itu dia. Habis itu Break apa namanya perspektif gitu. drum breaknya gue nyeleneh aja gitu. Habis itu ref lagi. Nah habis ref lagi ada interlude yang tidak bertuan sebetulnya. Emang sudah tidak bertuan gimana? Dia nggak ada hubungannya sama. Yang mana coba kalau di mana? Jadi ini kan tadi kan di G kan. Nah, tidak bertuan. Nah itu nggak. Karena nggak nyambung Ini dengan nggak ada hubungannya part-part sama lain. yang part pertama, nggak ada hubungannya sama ref, tapi sendiri dia jadi A7 gitu. Jadi kayak gue blues aja di situ. Hubungannya apa kagak ada. Tapi enak. Iya. Jadi secara teori itu sebenarnya banyak yang kayak pakem-pakemnya tidak dipenuhi sebetulnya ya. Sebenarnya dipenuhi sebenarnya ada, cuman perspektifnya mesti dirubah, bukan pakai perspektif yang standar. Iya, itulah. Jadi kalau misalnya kayak gini kan kita udah merubah struktur, udah Iya. merubah tekstur lagu, dan itu emang efeknya kan efek kejut lah gitu loh. Iya. Gitu, dan udah efek kejut sih kayaknya bisa ditaruh di mana aja. Dan itu emang mesti punya pengalaman ya kayak. Tapi menurut gue ada teori bahwa manusia itu sebenarnya tercipta semua nggak simetris. Jadi Tuhan tuh menciptakan kita nggak simetris. Kanan kiri lo nggak akan sama dong. Iya. Nah jadi orang seneng tuh sebenarnya nggak simetris dibanding yang simetris. Artinya perfect itu adalah imperfect. Iya. Oke. Iya. Terasa lebih natural gitu kan. Iya. Kayak selalu ada bug dalam sistem kan. Yes. Jadi kalau lo bikin pakai AI perfect. Iya. Iya. Tapi ada sesuatu yang kayaknya lo Nggak ada yang human hilang. touch soalnya. Ada yang hilang gitu. Ada yang hilang. Jadi the Gitu. beauty of imperfection. Gitu. Oke, boleh ditangan dulu ininya si Posternya. jangan ditaruh dulu dong nih kan nanti dinyanyiin. Ya poster dan itu si sampulnya tuh. Ini. Nggak, yang itu tuh yang Posternya nah, teh. ini poster dan tanda tangan. Sama yang itu Ya, sampulnya. sampulnya ini. Buat teman sekelas yang mau mendapatkan, iya boleh merah mau yang mau mendapatkan poster dan sampul yang ditandatangani oleh Potret, silakan tunggu di Instagram kami @authenticity_id. Bagaimana cara mendapatkannya? Yoi. Tolong dikasih tanggal deh, tanggal sekarang. Sekarang tanggal 22 ya? Ya 22 Juni. benar. Nick lu, nah itu Nick. Iya.
Ngasih tanggal juga sini. Iya, di Ya, situ ya. belum ada kan. Nah. Oke, mari kita dengarkan Bagaikan Langit versi akustik. Terserah mau main dari mana yang menurut kalian enak. Mau dari awal boleh. Oke. Teman sekelas, ini dia Potret dengan Bagaikan Langit. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu. Terus dua aja Peluk dong, dan ada drum. cium hangatnya untukku. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu. Peluk dan cium hangatnya untukku. Oh, asmara yang terindah mewarnai bumi yang ku cinta menjanjikan aku terbang ke atas ke langit ketujuh bersamamu. Oh. Ya. Yeay.